Sholat jenazah terhadap orang yang mati hukumnya wajib atau fardu kifayah. Namun bagaimana jika si mayit selama hidupnya tidak pernah mau mengerjakan sholat? Berikut kita simak penjelasan dari para ahli. Penjelasan dari Buya Yahya. Menyolati orang yang tidak sholat dikembalikan dulu kepada hukum orang yang meninggalkan sholat. Jumhur ulama madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika ada orang muslim meninggalkan sholat, asalkan dia masih meyakini kalau sholat itu wajib, maka dia tidak dianggap keluar dari Islam, masih Islam. Tapi melakukan dosa gede, naudzubillah, meninggalkan satu sholat saja sudah cukup untuk masuk neraka jahanam, apalagi setiap hari. Cuman hukumnya dia itu akan tetap dianggap sebagai seorang muslim asalkan dia masih mengatakan sholat itu wajib. Karena dia adalah masih dianggap sebagai seorang muslim, kalau mati maka wajib bagi kita untuk memperlakukan dia seperti orang muslim. Wajib kita memandikannya, wajib kita mengkafaninya, wajib kita menyolatinya, wajib kita menguburnya. Kalau dia tidak ada yang menyolati, kita dosa semuanya. Jangan sok kayak Nabi, karena dia tidak sholat saya tidak mau menyolati. Loh, memang aturan siapa? Kecuali mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, biarpun dia masih meyakini sholat itu wajib, maka yang meninggalkan sholat karena malas-malasan itu sudah dianggap kafir menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kecuali kita ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, karena dia dianggap kafir tidak perlu disolati, murtad, kasihkan anjing saja, karena orang murtad adalah hina. Itu pun ada aturannya dalam mazhab Imam Ahmad, tidak serta-merta seperti itu. Tapi dalam jumhur ulama mazhab kita tetap kita punya kewajiban, sebesar apapun dosanya dia, tetap dia adalah seorang muslim. Karena kita tidak seperti kaum Khawarij yang mengatakan murtakibul kabirati keluar dari Islam. Kita tidak mengatakan bahasanya pelaku dosa gede langsung keluar dari iman Islam, enggak. Kita tetap mengatakan mereka muslim yang bermaksiat, banyak dosa, dan dia lebih berhak untuk kita doakan. Makanya kewajiban kifayahnya tetap 4. Tetap 4. Memang ada kisah suatu ketika Nabi melihat ada orang punya utang, tiba-tiba Nabi tidak mau menyolatinya, biarpun akhirnya menyolati. Itu kan Nabi, bukan kita. Kita mau kok, karena dia tidak sholat maka saya tidak nyolati. Pernah kita mendengar suara seperti itu. Loh, kok bisa? Terus kalau semuanya ngikut kamu ya Ustadz, misalnya ini Ustadznya terpandang lagi, misalnya tiba-tiba ngomong, karena ini mayat tidak sholat maka saya tidak mau menyolati. Sak kampung tidak sholat semuanya, ayo yang dosa siapa? Ya Ustadznya. Yang ini Ustadz saja gak mau sholat, kenapa saya sholat? Nggak ada yang menyolati, ayo dosa siapa? Sementara kita menyolati jenazah dan mengantarkannya, jenazah apapun dia, dosa atau tidak dosa, kita dapat 2 pahala. Itu untuk kita. Jadi fardu kifayah itu beban untuk kita, terlepas dari mayat itu seperti apa, asalkan dia muslim mukmin. Kecuali kafir, nanti tidak perlu kita mandikan, tidak perlu kita sholati, kafani saja, kubur, selesai. Tetap wajib kita. Orang Nasrani meninggal di kiri kanan kita, tidak ada yang merawatnya, kita kafani, kita bungkus, lalu kita kubur, wajib kita mengkuburnya. Tetap kewajiban bagi kita. Nah ini, jangan sampai salah. Biarpun dia ahli maksiat, maksiat apapun, asalkan tidak mengeluarkan dia dari Islam, asalkan maksiatnya tidak sampai syirik, tidak sampai murtad, maka kita tetap wajib menyolatinya, memperlakukan dia seperti seorang muslim, dan dikubur di tempatnya kaum muslimin. Karena kita madhabnya madhab Syafi'i, dan sesuai dengan madhabnya Imam Malik dan madhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau sudah orang murtad itu sudahlah, nggak usah diapa-apain pun, tidak dosa kita, tidak usah dikubur, kasihkan anjing, kasihkan ini. Mau orang murtad itu orang paling jahat. Orang ahli kitab, orang asli Nasrani masih aman, dia duduk berdampingan dengan kita, perlu kita kasih makan dia. Tapi kalau orang murtad tidak terhormat. Penjelasan selanjutnya oleh Ustadz Mujiman. Bagaimana menyolatkan orang yang tidak pernah sholat? Bapak, Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, nanti bisa dibuka di surah At-Taubah ayat 84.
wala tusalli ala ahdim minhum mata abada. Jangan menyolatkan kepada mereka yang meninggal selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka meninggal dalam keadaan fasik. Jadi tidak pernah sholat, maka hukumnya sudah jelas. Bainar rajul wal kufri tarkus sholat. Bedanya antara muslim dan tidak itu adalah sholat. Maka kalau tidak sholat, maka berlaku hukum sebagaimana ayat tadi. Tidak boleh menyolatkannya, tidak boleh mendoakan di atas kuburnya, karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan fasik. Namun perlu dirinci juga untuk orang yang sesekali sholat. Untuk orang yang sholatnya berling, ini berbeda. Kenapa? Karena para ulama membedakan orang yang meninggalkan sholat karena malas dan meninggalkan sholat karena menganggap sholat tidak wajib. Menganggap sholat bukan kewajiban atau menolak kewajiban sholat, itu tidak sama dengan dia masih mengakui kewajiban sholat tetapi dia malas. Ini punya konsekuensi yang berbeda. Kalau menolak kewajiban sholat, maka para ulama sepakat bahwasanya ini adalah kufur, keluar dari Islam, maka tidak perlu disolatkan. Tetapi dia tidak menolak. Pak Lek sholat, kula niku ya pengen sholat ning dereng karep. Nah, gawean kula tesih kathah. Monggo anu Pak, izin kula. Nah, menurut Bapak sholat itu gimana? Sholat niku sae, sholat niku wajib. Lah kok mboten nglaksanakaken? Gawean kula tesih kathah benjing nek kula niki proyekipun rampung tak sholat saumpama. Maka ini statusnya adalah masih mengakui kewajiban sholat, tapi ingat ini dosa besar. Jadi ini meninggalkan sholat karena malas itu dosa besar, tetapi dia masih boleh disolatkan. Jadi orang yang malas itu masih boleh disolatkan. Namun para ulama menyarankan sebaiknya tokoh masyarakat tidak menyolatkan. Penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Apa hukumnya menyolatkan orang mati sementara hidupnya dia tak pernah sholat? Saya tak mau. Saya kalau ada orang tak sholat, tak mau saya nyolatkan. Jadi gimana Pak? Campakkan ke laut. Orang yang tidak sholat itu gugur fardu kifayah. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, sehat, sadar, tahu, tapi dia tidak sholat, faqad kafara ji'ara, kafirlah dia secara nyata. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Oleh sebab itu yang selama ini menyepelekan sholat, sholatlah. Yang mudah-mudah gabungkan diri kalian dengan pejuang subuh. Allahu Akbar. Yang tua-tua sadarlah, malaikat maut sudah mengintai. Penjelasan dari Ustadz Yazid Jawas. Jika ada saudara kita tidak sholat, lalu dia mati, bolehkah disolati? Tentang orang yang tidak sholat, kita kembali hukumnya dia muslim atau kafir. Tadi yang pembahasan kita muslim atau kafir? Muslim selama dia masih mengakui tentang wajibnya sholat. Kalau dia muslim berarti wajib disolatkan kalau dia mati. Cuma kita kalau nggak mau sholatkan nggak ada masalah. Kan sholat jenazah fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Jadi suruh temannya juga yang nggak sholat suruh sholatkan. Temannya yang nggak sholat suruh sholatkan sholat jenazah. Kita nggak usah sholat sebagai pelajaran buat yang lain. Jangankan masalah itu, masalah utang aja Nabi ketika ada sahabat yang utang 2 dinar, Nabi nggak mau sholatkan. Sebagai apa? Sebagai pelajaran buat sahabat yang lain. Utang 2 dinar, Nabi nggak mau sholatkan. 2 dinar kecil, 2 dinar. Apalagi yang utangnya jutaan. Boleh imam masjid nggak mau sholatkan, utang banyak utang nggak mau sholatkan. Kalau dia menikmati.
Jadi ini nggak boleh orang menganggap ringan masalah ini. Tapi ketika dia tidak sholat, maka biar teman yang sholatkan. Kita nggak usah sholatkan. Sebagai pelajaran buat yang lain.